Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Tanah Terkutuk. Sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya akun yang bernama Episilma. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa kunjungi juga akun YouTube penulis yang nanti linknya juga akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku masih menginginkan Sulasi menjadi istriku, Empu. Suara lirik Kidipo terdengar cukup jelas di dalam kamar temaram yang hanya disinari oleh sebuah lampu minyak kecil itu. Aroma bunga, dupa, dan kemenyan bercampur baur di kamar itu, menyesakkan dada. Empu Japa menghentikan langkah kakinya yang berwujud seperti kaki kuda dan memandang Kidipo tanpa ekspresi. Lelaki tua itu menunggu, namun Empu Japa tidak kunjung memberikan jawabannya. Apa yang harus aku lakukan, Empu? Kidipo mengangkat kepalanya dan memandang wajah makhluk kejadian di hadapannya. Hanya sedetik, lalu ia menunduk lagi. Meski sudah lama berhubungan dengan makhluk itu, namun Kidipo tidak pernah berani memandang langsung kepadanya. Sorot mata Empu Japa, sorot mata iblis, terlalu mengerikan untuk ditatap. Kau membangkitkan kembali bocah itu dari kematiannya dengan tujuan untuk membalaskan dendammu pada Braja. Tentu saja ia tidak bisa mengembalikan Sulasi padamu. Bocah itu hanya tahu bagaimana cara membunuh. Herdik Empu Japa. Kidipo tergeragap. Aku tahu, Empu. Tapi apakah ada cara lain yang harus kulakukan? Kepalang tanggung, Kidipo tetap nekat bertanya, meski hatinya cukup gentar melihat kemarahan makhluk itu. Empu Japa selalu datang dan muncul semaunya. Itulah sebabnya mengapa Kidipo nekat untuk bertanya sekarang, karena ia tidak tahu kapan lagi bisa bertemu dengan makhluk itu. Waktunya sungguh terbatas. Ia tidak ingin Demang Braja terlebih dahulu menikahi perempuan itu dan tinggal bersamanya. Pelet dia, kalau kau mau memiliki perempuan itu, Dipo. Tanpa pelet, ia tidak mungkin mau jatuh ke dalam pelukanmu lagi. Ia sudah tergila-gila kepada Braja. Bentak Empu Japa. Iya Empu, baiklah, aku akan memeletnya saja. Lalu bagaimana dengan Luhung? Bagaimana apanya? Bukankah kau ingin membunuhi mereka satu persatu? Mereka belum semuanya mati kan? Biarkan bocah itu membunuh semua anak buah Braja dulu. Perjanjian kita belum selesai, Dipo. Kau belum cukup banyak memberiku persembahan. Tapi aku ingin segera membunuh Braja, Empu. Aku ingin segera merebut dan menikahi Sulasi. Tidak ada jawaban. Kidipo tetap menunduk, namun ia tidak mendengar apa-apa lagi. Lelaki itu memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya. Ternyata makhluk itu telah pergi. Kidipo memendam amarah dan kejengkelannya. Ia mendengus kesal dengan jemari tangan yang terkepal kuat di sisi tubuhnya. Nyai Sulasi menelengkan kepala saat mendengar derap kaki kuda menuju ke halaman rumahnya. Senyuman lebar mereka penuh di bibir perempuan itu. Sudah beberapa hari ini ia menunggu kedatangan lelaki pujaannya, Demang Braja. Bergegas ia berganti pakaian, menyemprotkan minyak wangi dan membenahi riasannya, lalu setengah berlari menuju ke pintu depan. Ia membuka pintu dengan penuh semangat, tepat saat penunggang kuda itu melangkah ke arah pintu. Senyum Nyai Sulasi lenyap seketika. Bukan Demang Braja yang datang, melainkan si tua bangka Kidipo. Kedua tangan Nyai Sulasi seketika meraih kedua daun pintu berbentuk kupu tarung itu, hendak menutupnya kembali. Namun ia kalah cepat.
Ki Dipo sudah merentangkan kedua lengannya untuk menahan daun pintu itu. Lepaskan Ki, untuk apa kau datang lagi kemari? Hardik Nyai Sulasi dengan jengkel. Ki Dipo merangsek masuk ke dalam rumah, memaksa Nyai Sulasi untuk mundur. Aku ingin menagih janjimu untuk menikahiku Sulasi. Ki Dipo memandang tajam perempuan itu. Ia menggapai ke belakang untuk menutup pintu rumah Nyai Sulasi. Sudah ku bilang berkali-kali Ki, aku tidak sudi menikah denganmu Ki. Demang Braja sudah berniat untuk menikahiku. Ia bahkan membiayai hidupku dan sudah melarangku untuk bekerja sebagai penari tayub lagi. Aku akan menikah dengannya Ki. Apakah kau benar-benar sudah tuli? Teriak Nyai Sulasi. Aku tidak peduli, sahut Ki Dipo cepat. Kamu tetap harus menjadi istriku. Aku sama sekali tidak takut pada Braja. Kalau perlu, akan kulenyapkan lelaki itu. Jangan bicara sembarangan Ki. Demang Braja itu orang yang sangat berkuasa. Anak buahnya banyak dan di mana-mana. Ia bisa menyuruh mereka untuk membunuhmu dengan mudahnya. Teriak Nyai Sulasi lagi. Dada perempuan itu naik turun karena menahan emosi. Ia benar-benar membenci lelaki tua itu. Tanpa diduga, Ki Dipo malah tertawa terbahak-bahak mendengar ancaman Nyai Sulasi. Perempuan itu mengernyit heran mengapa lelaki tua itu sama sekali tidak takut akan ancamannya. Tiba-tiba ia merasa nyalinya menciut. Dalam hati ia mengumpat, mengapa tadi terburu-buru membuka pintu sebelum memastikan siapa yang datang. Banyak. Berapa? Bukankah mereka sudah mati satu persatu? Ki Dipo tertawa jumawa. Kamu harus tahu siapa yang membunuh mereka Sulasi. Akulah yang membunuh mereka satu demi satu. Ki Dipo meneriaki Nyai Sulasi tepat di hadapan wajah perempuan itu, membuat Nyai Sulasi terdiam dan memejamkan mata rapat-rapat. Perempuan itu semakin terdesak. Punggungnya kini menempel rapat pada dinding kayu ruang tamunya. Ia ketakutan, namun otaknya berpikir cepat untuk menemukan cara agar bisa memancing pengakuan dari Ki Dipo. Bagaimana caranya kau membunuhi mereka? Pasti itu cuma bualanmu saja, tanya Nyai Sulasi sambil mencibir dan memutar bola matanya. Aku tidak pernah membual Sulasi, serga Ki Dipo. Lelaki itu menatap tajam mata Nyai Sulasi, membuat perempuan itu membuang pandangan ke arah lain. Aku adalah seorang dukun sakti. Aku bisa menciptakan makhluk apapun untuk kuperintahkan agar menghabisi siapapun, termasuk si Braja itu. Kalau kamu tidak bisa meninggalkannya, aku tidak perlu turun tangan sendiri untuk menghabisi musuh-musuhku. Bola mata kelabu Ki Dipo kini tampak berkilat-kilat di dalam rongga matanya yang cekung dan lengkungan alisnya yang mulai memutih. Makhluk apa yang kau ciptakan? Tanya Nyai Sulasi dengan nada datar. Ki Dipo tampak terkesiap mendengar pertanyaan itu. Ia mulai menyadari mulutnya berbicara terlalu banyak. Tanpa sadar ia mengatupkan bibirnya yang hitam pucat dan mulai berkeriput. Lelaki itu mundur selangkah menjauhi Nyai Sulasi. Lalu ia mulai tertawa-tawa. Diam-diam Nyai Sulasi menghela nafas lega. Setidaknya kini Ki Dipo tidak menghimpitnya lagi. Kamu tidak perlu tahu makhluk apa itu Sulasi. Yang perlu kamu tahu adalah mulai sekarang kamu harus menjauhkan diri dan menghindar dari si Braja itu. Atau kalau tidak, bukan hanya dia yang akan kubunuh, tapi kau juga akan terbunuh. Camkan itu. Nyai Sulasi bergeming menatap ke belakang pundak Ki Dipo. Ia merasa bahwa Ki Dipo mulai mengancamnya terang-terangan. Nyai Sulasi mulai berpikir keras bagaimana caranya agar kemarahan lelaki itu mereda dan secepatnya ia hengkang dari rumah ini. Baiklah, aku percaya padamu Ki, ujar Nyai Sulasi dengan mengumbar seulas senyum di bibirnya yang terpoles lipen menyala. Pembicaraan kita sudah selesai bukan? Kini pergilah, aku sangat lelah dan ingin beristirahat. Nyai Sulasi pura-pura menguap, seolah-olah ia memang sedang sangat mengantuk. Aku datang ke sini dengan tanpa tujuan Sulasi, serga Ki Dipo. Nyai Sulasi memalingkan kepalanya dengan tatapan jenuh, memandang wajah Ki Dipo. Mau apa lagi Ki? Tanyanya bosan. Aku mau kamu menjadi istriku, bentak Ki Dipo. Iya, baiklah kalau itu maumu. Aku akan menjadi istrimu, balas Nyai Sulasi dengan menahan kegeraman.
buktikan, balikan tubuhmu, perintah Kidipo. Dengan patuh, Nyai Sulasi berbalik menghadap ke dinding. Ia menumpukan dahinya pada kedua lengannya yang terlipat menempel di dinding. Dengan gerakan secepat kilat, tiba-tiba saja Kidipo sudah merobek dan mencapik-capik kain yang membalut tubuh Nyai Sulasi. Perempuan itu memekik dan menjerit, namun ia tidak berani berteriak untuk meminta pertolongan. Ia takut lelaki itu akan kalap dan membunuhnya. Kini Nyai Sulasi sudah berdiri gemetar dalam keadaan telanjang bulat. Kain yang semula membalut tubuhnya kini lantak menjadi serpihan dan cabikan kecil di sekeliling kakinya. Ia mulai terisak. Kidipo meraih bahu Nyai Sulasi dengan kasar dan membalikkan tubuh perempuan itu hingga menghadapnya. "Kau masih molek seperti biasanya, Sundal," desis Kidipo. Dengan sekali dorong, ia menghentakkan tubuh Nyai Sulasi hingga tersungkur di lantai. Di situ pula lah lelaki tua itu melampiaskan nafsu birahinya. Suasana siang itu begitu panas, terik matahari serasa memanggang permukaan bumi, membuat tanah mengepul, berdebu ditiup angin. Dargo yang saat itu menemui Demang Braja di pendopo rumah gedung itu, kini semakin merasakan gerah yang luar biasa. "Kenapa sekarang malah semakin bertambah runyam, Dargo?" teriak Demang Braja penuh amarah. Lelaki itu begitu gusar. Kematian seorang anak buahnya mungkin bisa ia abaikan. Namun kejadian ini sudah berulang dan dengan jarak waktu satu sama lain hanya berselisih beberapa hari. Di dalam hatinya, Demang Braja pun menjadi sedikit gentar. Jangan-jangan dia pula yang akan menjadi sasaran berikutnya. Ketakutan itu memang beralasan, karena dari semua korban adalah anak buahnya. Tidak ada satupun yang merupakan penduduk biasa. Dargo hanya menunduk dan meremas jemarinya mendengar amarah sang juragan yang dari tadi berjalan mondar-mandir berkacak pinggang di hadapannya. "Sepertinya yang membunuh mereka bukanlah manusia biasa, Ndoro. Bisa jadi itu adalah pendekar sakti Madraguna atau..." Dargo tidak berani melanjutkan kalimatnya. Demang Braja seketika menghentikan langkahnya dan berbalik menatap Dargo dengan tajam. "Atau apa? Apa yang mau kamu coba katakan? Ayo katakan saja." Dargo menarik nafas panjang dan menghembuskannya cepat sebelum menjawab. "Makhluk jadi-jadian, Doro. Makhluk yang diciptakan oleh seorang dukun." Demang Braja tertegun mendengar ucapan Dargo. Lelaki itu duduk lalu mengelus-ngelus cambangnya dengan pandangan menerawang. "Apa kamu tahu siapa kira-kira orangnya?" "Aku tidak berani menuduh, Doro." "Persetan, Dargo." Demang Braja kembali murka. "Katakan saja apa yang ada di kepalamu," semburnya. Dargo menelan ludah. Ia agak takut, namun bukan kepada sang juragan. "Doro, ingatkan, kematian beruntun ini terjadi semenjak kita menculik dan membunuh Luhung," tanya Dargo. Demang Braja mengernyitkan kening. "Lalu, mungkin saja ada yang membangkitkan mayat Luhung dan menggunakannya untuk membunuh teman-temanku." "Kamu yakin bocah itu sudah benar-benar mati?" "Yakin sekali, Doro," jawab Dargo dengan tegas. "Lalu, kira-kira siapa dukun yang bisa membangkitkannya? Aku mengenal banyak dukun." "Dugaanku pelakunya adalah Kidipo," jawab Dargo pelan. Ia seolah takut ada telinga lain yang mendengar percakapan mereka selain mereka berdua. "Apa yang membuatmu mengambil kesimpulan bahwa dialah pelakunya?" "Kidipo sangat kecewa soal pemberian tanah yang pernah Doro janjikan. Kalau soal itu, aku mendengarnya sendiri saat mengantarnya melihat lokasi tanah itu. Alasan yang kedua, maaf Doro." "Apa? Katakan saja." "Aku mendengar selentingan kabar bahwa sebelum bersama Doro, Nyai Sulasi adalah perempuan peliharaan Kidipo. Bahkan kata beberapa orang, Kidipo sudah melamar Nyai Sulasi untuk dijadikan istri. Sekali lagi, maaf Doro, tapi memang sudah banyak orang yang tahu akan hubungan mereka." Demang Braja bangkit dari duduknya dan mendengus kasar. "Berdebah," teriak. Ia benar-benar sangat malu dan jengkel mengapa perempuan itu tidak pernah berterus terang kepadanya bahwa dia adalah gundik dukun itu. Umpat Demang Braja dalam hati.
Seketika bayangan tubuh Molek Nyai Sulasi melintas di pikirannya. Tubuh Sintal dan Molek yang menggelinjang di ranjangnya saat mereka bersama. Membayangkan bahwa perempuan itu adalah kekasih Ki Dipo membuat Demang Braja cemburu luar biasa. Ia bisa saja meninggalkan Nyai Sulasi dan mencari perempuan lain. Namun ia belum puas bersenang-senang menikmati tubuh perempuan itu. Aku punya rencana, Dargo, tapi lebih baik kau yang melakukannya sendiri saja. Aku tidak ingin rencana ini bocor ke orang lain, bisik Demang Braja setelah berhasil mengendalikan emosinya. Rencana apa itu, Ndoro? Belum sempat Ki Dipo menjawab, terdengar gemerencing lonceng dokar dan derap langkah kaki kuda yang berjalan menuju ke arah mereka. Demang Braja dan Dargo menoleh serentak ke sumber suara itu. Seketika Demang Braja mengatupkan mulutnya dengan jengkel. Ia sedang membahas hal yang penting dengan Dargo dan tidak ingin ada orang lain untuk saat ini. Selain sang kusir di dalam dokar itu, hanya ada seorang penumpang. Nyai Sulasi dengan raut wajah gusar dan kusut. Demang Braja hanya berdiri berkacak pinggang, memandangi dokar itu mendekat, tanpa berniat menghampirinya. Ia benar-benar tidak suka perempuan itu datang ke kediamannya tanpa diundang. Karena terkadang Demang Braja pun membawa perempuan lain untuk menginap di rumah itu. Nyai Sulasi merogok kembennya dan mengeluarkan beberapa keping uang kepada kusir dokar itu, seraya menyuruhnya segera pergi. Lalu perempuan itu berbalik memasuki pendopo dengan langkah tergesa-gesa. Ia agak tertegun melihat ekspresi Demang Braja yang tidak ramah kepadanya. Ada apa kau datang ke rumahku tanpa undanganku, Nyai? Bukankah aku sudah melarangmu untuk datang ke sini bila tidak kusuruh? Tegur lelaki itu. Nyai Sulasi terkesiap mendengar nada tidak suka dari suara Demang Braja. Anu Kakang, aku ada perlu, sangat penting, jawab Nyai Sulasi gugup. Perempuan itu melirik ke arah Dargo, namun lelaki itu sedang membuang muka ke arah lain. Demang Braja tampak paham bahwa perempuan itu ingin berbicara empat mata dengannya tanpa adanya Dargo di antara mereka. Katakanlah, Dargo tidak akan kemana-mana, perintah Demang Braja. Kepalang basah, toh ia sudah sampai di sini. Akhirnya Nyai Sulasi pun membuka mulut. Ki Dipo mendatangiku di rumah, Kang. Ia mengancam dan memaksaku untuk menikahinya. Lalu apa yang kamu katakan padanya? Aku hanya mengiyakan karena aku ketakutan akan ancamannya. Ada hubungan apa kamu dengan dukun itu? Tanya Demang Braja dengan satu alis terangkat. Tidak ada hubungan apa-apa, Kang, jawab Nyai Sulasi dengan suara yang sedikit bergetar. Bohong kamu, Nyai. Sudah banyak orang yang bilang akan kedekatanmu dengan dukun itu. Lalu mengapa kau tidak mengatakan padaku sebelumnya? Aku yakin sekali saat pertama kalinya aku membawamu ke rumah ini, kamu masih menjadi gundik dukun itu, bukan? Menjijikkan. Wajah Nyai Sulasi menjadi pucat pasi. Ia merasa malu telah ditelanjangi di depan Dargo. Tapi aku bersedia meninggalkannya demi Kakang, jawab perempuan itu. Oh ya, mengapa, Nyai? Karena aku lebih muda dan lebih kaya dari dia, ah? Nyai Sulasi gemeteran dan tertunduk karena dibentak seperti itu. Apakah tadi kamu bersetubuh dengannya juga, Nyai? Tuduh Demang Braja. Tidak, Kakang, tegas Nyai Sulasi dengan air mata yang mengenang. Baiklah, kemarilah, bujuk Demang Braja dengan kata-kata lembut. Nyai Sulasi menarik nafas lega dan berjalan menghampiri kedua lengan Demang Braja yang menyambutnya. Saat Nyai Sulasi sudah berada dalam dekapannya, Demang Braja menyelipkan tangannya ke balik bagian bawah jarik yang dikenakan oleh perempuan itu. Ia menyentuh area terlarang Nyai Sulasi hanya sekilas, lalu Demang Braja menarik lagi tangannya dan menggunakan tangan itu untuk menampar pipi kanan perempuan itu. Plak! Nyaring sekali bunyinya hingga membuat Nyai Sulasi terpekik keras dan Dargo pun tersentak. Nyai Sulasi menangis keras sembari memegangi pipinya. Sudah, kau masih saja bersetubuh dengan tua bangka itu. Tidak ada gunanya menyangka lagi. Demang Braja sudah menemukan buktinya. Dargo yang dari tadi merasa risih dengan kejadian di hadapannya pun hanya duduk diam mematung dengan menundukkan kepalanya mengamati motif pada lantai keramik. Aku terpaksa, Kakang. Ia terus mengancam untuk membunuhku bila aku menolaknya. Tangis Nyai Sulasi kian mengibah.
Ia bahkan sudah duduk bersimpu di lantai dengan kepala tertunduk. "Keparat!" herdik Demang Braja sembari meludah ke depan Nyai Sulasi. "Enyak kau dari hadapanku!" bentaknya lagi. Tangis Nyai Sulasi semakin keras. Ia beringsut memegangi kaki Demang Braja. "Maafkan aku, Kakang. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Aku hanya takut bila ia membunuhku," ratapnya. "Kamu takut ia membunuhmu?" herdik Demang Braja yang langsung disambut oleh anggukan cepat Nyai Sulasi. "Kalau kau takut ia membunuhmu, bunuh dia terlebih dulu." Nyai Sulasi tampak terkejut. Seketika ia mendongak menatap wajah Demang Braja, mencoba memahami perkataan lelaki itu. "Apa maksud Kakang?" tanyanya ragu. "Apa yang kamu mau?" Demang Braja balik bertanya. "Aku ingin hidup bersama Kakang." "Baik, kalau begitu, sekarang kamu pergi dan aku beri waktu sepekan untuk membunuh dukun itu. Bila kamu berhasil, akan aku berikan lebih banyak tanah, rumah, dan perhiasan untukmu," janji Demang Braja. Mata Nyai Sulasi seketika membelalak lebar saat mendengar hadiah yang Demang Braja tawarkan padanya. "Aku mau, Kakang, tapi bagaimana caranya?" "Pikirkan sendiri bagaimana caranya, Nyai. Kamu bisa dengan mudah membawanya ke ranjangmu. Pasti juga sama mudahnya dengan membunuhnya tanpa dicurigai oleh siapapun," hasut Demang Braja. Nyai Sulasi masih termenung bersimpu di lantai pendopo. "Bagaimana? Apa kamu masih sanggup?" "Baiklah, aku sanggup, Kakang," jawab Nyai Sulasi pelan. "Sekarang pergilah, datanglah kemari kalau kau sudah berhasil membunuh dukun keparat itu. Buktikan kesetiaanmu padaku. Bila dalam tempo 1 pekan belum berhasil juga, jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di hadapanku. Mengerti? Dargo." Dargo tergagap saat Demang Braja tiba-tiba memanggil namanya. "Gendoro, rencana kita berubah. Antar perempuan ini ke rumahnya, lalu langsung kau jemput Nyai Warsini dan bawa kemari. Aku kangen sama perempuan itu. Sana cepat pergi." Demang Braja langsung berbalik dan masuk ke rumah utama tanpa memandang sedikit pun kepada Nyai Sulasi yang masih menunggunya penuh harap. "Baik Ndoro, ayo Nyai," ajak Dargo sembari mengulurkan tangannya untuk membantu Nyai Sulasi berdiri. Namun perempuan itu menepis uluran tangan Dargo dan memandang penuh amarah ke arah Demang Braja pergi. Rasa cemburu kepada Nyai Warsini, si janda kembang desa dari Duku Waru itu, serasa membakar hatinya. Ia bertekad akan membunuh Kidipo untuk membuktikan kepada Demang Braja bahwa dialah perempuan yang terbaik dan layak dinomorsatukan oleh lelaki pujaannya itu. "Kak, apa kau tidak khawatir dan takut dengan kejadian akhir-akhir ini yang menimpa teman-teman kita?" bisik Balu. Sore itu ia dan Dargo mengawal Demang Braja bertemu dengan Wedana Kertopati di kediamannya. Dargo yang sedari tadi sedang asik merokok, kini menoleh menatap Balu. Ia melirik ke arah rumah Wedana Kertopati. Pintunya tertutup rapat. Demang Braja masih berada di dalam sana. "Sebenarnya aku juga takut dulu. Teman kita sekarang hanya tersisa 4 orang saja. 6 orang termasuk kita berdua. Doro Demang sudah menyuruhku mencari tambahan anak buah hingga ke pelosok-pelosok. Namun cerita kematian teman-teman kita sudah sampai mana-mana. Bahkan ceritanya lebih mengerikan ketimbang berita tentang kedatangan tentara Nippon itu." Balu terdiam. Di balik kesombongan dan rasa percaya diri yang selalu Dargo tunjukkan di hadapan semua orang, ternyata ia menyimpan ketakutan juga, sama seperti dirinya. "Lalu apakah kau tahu apa kira-kira yang menjadi penyebabnya dan bagaimana caranya untuk menghentikan teror ini, Kang? Aku tidak mau mati muda," keluh Balu. "Aku tidak tahu pastinya, tapi dugaanku ini berkaitan dengan kematian bocah itu." "Luhung," Dargo mengangguk. Ia seperti enggan menyebut nama Luhung. "Apa dugaanmu, Kang?" Dargo menarik nafas panjang, seolah dari tadi dadanya kosong melompong. Lalu ia menghembuskannya dengan keras. "Sepertinya ada yang membangkitkan bocah itu dari kematian, lalu menggunakannya untuk membunuhi teman-teman kita." "Apakah kau tahu siapa pelakunya?" tanya Balu dengan hati-hati. Dargo menoleh ke sana kemari, seolah takut akan ada telinga lain yang sedang menyimak obrolan mereka. Namun di bawah rimbunya pohon beringin itu hanya ada mereka berdua dan 3 ekor kuda.
salah satunya milik Demang Braja. Aku hanya menduga, Lu, tapi belum tentu itu benar. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ini, bisik Dargo. Apa maksud Kakang? Sepertinya Kakang tahu akan sesuatu. Dargo tampak gelisah, bibirnya terkatup rapat. Ayolah Kang, kita berada di pihak dan posisi yang sama. Kalau benar dugaanmu bahwa ini semua adalah hubungannya dengan Luhung, maka bisa saja kau dan aku yang sebentar lagi akan menjadi korban selanjutnya. Lalu untuk apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Desak Balu. Sejenak Dargo terdiam. Ia seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Baiklah, aku akan memberitahumu suatu rahasia. Tapi berjanjilah, kau tidak akan membocorkannya kepada siapapun, bisik Dargo. Tentu saja, jawab Balu dengan yakin. Dargo memberi isyarat kepada Balu untuk mendekat. Pemuda itu pun beringsut dan menggeser posisi duduknya, bersisian dengan Dargo. Kami, aku dan Demang Braja, menduga bahwa ini adalah ulah Kidipo. Kening Balu berkerut. Kidipo dukun, bukankah Demang Braja selalu berhubungan baik dengannya dan memintanya untuk membantu dalam berbagai masalah? Bahkan aku dengar dia juga yang membuat ayah Ndoro Lasmi tunduk dan memaksanya agar mau menikah dengan Ndoro Demang. Dulunya begitu, tapi tidak lagi sejak Demang Braja mengingkari janji untuk memberikan tanah kepadanya. Dan ditambah pula karena Demang Braja mempunyai hubungan dengan Nyai Sulasi yang ternyata adalah Gundi Kidipo. Balu menegakkan tubuh dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Luar biasa serumit itu. Dargo mengangguk, pandangannya menerawang jauh. Lalu langkah apa yang akan kita lakukan, Kang? Masa kita cuma menduga-duga dan tidak melakukan apa-apa? Kita bukan tidak melakukan apa-apa, Lu, tapi kita juga harus berhati-hati. Kidipo bukan orang sembarangan, dia dukun. Itu sebabnya kita harus mengatur siasat untuk menghadapinya. Tunggulah dalam beberapa hari lagi. Apa yang akan terjadi dalam beberapa hari? Tanya Balu penasaran. Terlanjur membuka mulut, akhirnya Dargo pun bercerita tentang perintah Demang Braja kepada Nyai Sulasi untuk membunuh Kidipo. Balu yang mendengar penuturan Dargo pun menjadi sangat terkejut. Apa menurutmu dia akan berhasil, Kang? Entahlah. Lalu bagaimana bila ia gagal? Habislah kita. Balu kehilangan kata-kata. Tidak lama kemudian urusan Demang Braja di kediaman Wedana Kertopati pun selesai. Balu dan Dargo mengawal lelaki itu kembali ke rumahnya. Di sana sudah ada Harto dan Wardi yang akan menggantikan mereka berdua untuk berjaga di rumah Demang Braja. Balu dan Dargo pun berpamitan untuk pulang. Sebelum menuju ke rumahnya, Balu menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Mbok Gira. Perempuan itu membukakan pintu dan menatap terkejut saat melihat Balu sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Ada apa, Le? Tumben, ayo masuk. Sebenarnya Mbok Gira tidak terlalu akrab dengan para anak buah Demang Braja. Namun Balu adalah pemuda yang kalem dan sopan. Mbok Gira sering mengobrol dengannya saat Balu istirahat untuk makan dan minum di dapur rumah Nyai Lasmi. Aku ada pesan untuk Ndoro Lasmi, Mbok, jawab Balu sambil berbisik. Ia selingukan ke dalam rumah, memastikan Warti tidak bisa mendengar apa yang akan mereka bicarakan. Senyum di wajah Mbok Gira pun lenyap berganti dengan ekspresi yang sangat serius. Buru-buru perempuan itu menutup pintu rumahnya dan menguncinya dari dalam. Pesan apa, Le? Tanya Mbok Gira setelah mereka duduk di kursi ruang tamu yang sangat sederhana itu. Balu merogoh kantong bagian dalam pakaiannya. Ia mengeluarkan sepucuk surat tertutup dan menyodorkannya kepada Mbok Gira. Berikan ini kepada Ndoro Lasmi secepatnya, Mbok, pintanya dengan pandangan tajam ke manik mata Mbok Gira. Dan pastikan jangan sampai ada orang lain yang tahu perihal surat ini. Harus Ndoro Lasmi sendiri yang membacanya. Baiklah, Le, besok aku akan membawanya. Kamu mau makan? Kopi? Boleh, Mbok, aku memang sangat lapar sekali. Mbok Gira bergegas ke dapurnya. Tidak lama perempuan itu kembali menemui Balu dengan sepiring penuh nasi dan lauknya serta segelas kopi panas. Balu makan dan minum dengan lahap bagi orang yang berhari-hari tidak makan. Setelah selesai makan, ia pun berpamitan untuk pulang. Hati-hati ya, Le, berdoa
Semoga kamu selamat sampai di rumah. Tidak akan terjadi apa-apa. Bisik Mbok Kira seraya mencengkram lengan kiri Balu, seakan ingin menegaskan kata-katanya. Iya Mbok, jangan khawatir. Baiklah, sudah malam, aku pulang dulu. Suwun makanan dan kopinya ya Mbok. Mbok Kira hanya mengangguk. Ia menatap khawatir saat Balu meninggalkan halaman rumahnya dan memacu kudanya dengan sangat cepat. Berbeda dengan Balu, sepulang dari rumah Demang Braja, Dargo langsung menuju ke rumahnya. Pemuda itu hanya tinggal dengan ibunya yang sudah renta dan pikun. Meski Dargo mempunyai seorang kakak perempuan, namun Marni, nama kakak Dargo, tidak bisa membawa ibu mereka untuk tinggal bersamanya dan keluarga kecilnya. Aku masih menumpang di rumah mertuaku Go. Nggak enak sama Kang Wanto dan mertuaku kalau aku ngajak Simbo untuk tinggal di sana. Tapi Simbo sudah tua dan pikun Mbak Ayu. Aku harus bekerja dan sering meninggalkannya sendirian di rumah, serga Dargo. Iya aku ngerti Go, tapi kamu juga harus ngerti keadaanku. Aku sudah berumah tangga dan Kang Wanto juga punya pekerjaan di sana. Keponakanmu juga masih kecil-kecil. Aku udah bisa tinggal di rumah ini, tapi aku usahakan sekali dalam sepekan akan mengunjungi dan menghormati Simbo. Kalau kamu pergi, kunci saja pintunya dari luar supaya Simbo tidak kabur dan keliaran kemana-mana. Repot nanti kalau Simbo tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Saat itu Dargo hanya tertunduk lesu. Ia gagal membujuk sang kakak untuk tetap tinggal di rumah itu dan menjaga ibu mereka. Namun seiring berjalannya waktu, Dargo berusaha bersikap tega kepada Mbok Siem, ibunya. Dargo meninggalkan makanan dan air untuk sang ibu sebelum ia berangkat bekerja, dan lalu mengunci pintu rumah itu dari luar. Marni yang semula rutin sepekan sekali mengunjungi sang ibu, kini semakin jarang. Bahkan Dargo sudah tidak ingat lagi kapan kakak perempuannya itu menengok ibu mereka sesuai janjinya dulu. Setelah menaruh kudanya di kandang, Dargo membuka pintu rumahnya dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkan sang ibu. Pintu itu berderi sangat pelan, nyaris tidak terdengar. Dargo pun menutup dan mengunci pintu itu kembali. Dengan berjingkat-jingkat, ia melewati kamar sang ibu yang pintunya setengah terbuka. Dalam keremangan lampu templok, ia melihat sang ibu terbaring di depannya dengan posisi menyamping, menghadap pintu. Dargo menduga pasti sang ibu sudah terlelap. Namun mendadak terdengar suara perempuan tua itu memanggil namanya. Dargo, Leh. Langkah Dargo seketika berhenti. Apa Mbok? Sudah pulang, aku lapar. Dargo mendengus kesal. Ia selalu meninggalkan makanan untuk Mbok Siem, namun terkadang perempuan itu sama sekali tidak menyentuhnya. Buyar sudah keinginan Dargo untuk membersihkan tubuh dan langsung tidur. Ia berjalan menghampiri sang ibu. Benar saja dugaannya. Di atas meja kecil di sebelah depan itu tergeletak sebuah piring dengan sedikit nasi dan lauknya. Keadaannya persis sama seperti saat Dargo meninggalkannya tadi siang. Hanya gelas berisi teh manis yang isinya telah berkurang separuh. Dargo menghela nafas dalam-dalam dan menghembuskannya kembali. Sejujurnya ia merasa sangat lelah. Ketegangan selama beberapa hari ini pun membuat nafasnya terasa sesak. Ia ingin bersikap tidak peduli dan meninggalkan Mbok Siem begitu saja menuju ke kamarnya. Namun ia merasa tidak tega. Kenapa tadi siang tidak makan, Mbok? Tanyanya sambil mulai menyuapi Mbok Siem. Sudah. Hanya itu jawaban dari perempuan renta itu. Pelan Dargo menggelengkan kepalanya. Mbok Siem sungguh sulit diajak berkomunikasi. Jawabannya selalu melantur. Ia mulai pikun sejak terpeleset dan jatuh di pematang sawah sekitar 3 tahun. Bahkan kakinya pun mulai lumpuh dan mengecil semenjak kejadian itu. Keadaan itu yang membuat Mbok Siem bergantung sepenuhnya kepada anak lelakinya itu. Kadang lebih mudah bagi Dargo untuk diam saja dan memilih menjawab pertanyaan sang ibu ala kadarnya, ketimbang jika ia yang harus bertanya. Dargo tidak akan pernah mendapat jawaban yang sesuai. Mbok Siem hanya mau makan sebanyak 3 sendok saja. Ia mendorong piring seng bermotif bunga yang masih dipegangi Dargo. Setelah menyodorkan gelas teh, Dargo pun berpamitan untuk tidur. Tubuhnya terasa menjerit letih, tulang belulangnya terasa linuk. Tanpa membersihkan diri dan berganti pakaian lagi, Dargo segera memasuki kamarnya dan membaringkan tubuhnya di atas dipan di kamar yang gelap gulita itu.
Ia terlalu malas untuk menyalakan lampu templok. Mata Dargo langsung terpejam saat bagian belakang kepalanya menumpu pada bantal kapuk tipis. Ia tidak menyadari ada sesosok tubuh yang berdiri di pojok kamar, menantinya sedari tadi. Letak kamar Dargo berseberangan dengan kamar Mbok Siem. Dargo selalu tidur dalam kamar yang gelap gulita, dengan daun pintu yang sedikit terbuka. Tujuannya adalah agar bila sewaktu-waktu Mbok Siem membutuhkannya, maka ia akan dengan mudah terbangun. Dargo membuka pintu kamar perempuan itu lebar-lebar karena Mbok Siem sering mengeluh kepanasan. Hal itu membuat sorot cahaya dari lampu templok membias keluar dan berhenti tepat di depan pintu kamar Dargo. Baru beberapa detik Dargo memejamkan mata. Tiba-tiba ia mendengar suara geraman yang aneh. Dargo yang terbiasa waspada pun sontak membuka mata lebar-lebar dan bangkit dari tidurnya. Dalam kegelapan kamar, tangan kanannya meraba-raba permukaan tempat tidur dan kursi yang terletak di sebelahnya. Dargo menekuk ludah. Ia tidak bisa menemukan belatinya. Sedetik kemudian, ia baru teringat bahwa belati itu tertinggal di kamar Mbok Siem sewaktu Dargo menyuapinya tadi. Dargo menjadi panik. Seketika percakapannya tadi siang dengan Balu kembali terngiang di telinganya. Darahnya serasa berhenti mengalir. "Siapa kau? Apa maumu? Pergi!" teriaknya parau kepada sosok gelap yang menggeram-geram di sudut kamarnya. Sosok itu tidak menjawab. Ia terus saja mengeluarkan suara geraman dan dengkusan. Hal itu justru membuat Dargo menjadi semakin ketakutan. Ia mencoba menimbang-nimbang keberuntungannya, menghitung seberapa jauh ia bisa melompat ke kamar Mbok Siem sebelum makhluk itu bisa menyentuhnya. Akhirnya dengan nekat Dargo mencoba berlari menuju kamar Mbok Siem. Namun tiba-tiba ia menjerit kesakitan. Ia jatuh terpental di dekat dipan Mbok Siem. Rasa nyeri menderat di sekujur tubuhnya. Dargo meringis. Ternyata makhluk itu menabraknya. Di bawah penerangan cahaya yang berasal dari lampu templok, kini Dargo bisa melihat dengan jelas bagaimana sosok makhluk yang tengah menyerangnya. Meski dalam versi mengerikan, namun Dargo masih bisa melihat figur wajah luhung di wajahnya. Makhluk itu merangkak terhuyung-huyung di antara Dargo yang terhempas di tanah dan Mbok Siem yang berbaring menyamping dengan posisi wajah langsung menghadap ke bagian punggung makhluk itu. Dargo ingin berteriak sekerasnya karena merasakan kengerian yang luar biasa saat melihat wujud makhluk yang sedang kayang dengan posisi kepala yang terpuntir ganjil itu. Tubuh makhluk itu pun mengeluarkan aroma busuk yang memualkan, aroma bangkai manusia. Dargo terbungkuk-bungkuk menahan isi perutnya yang bergolak. Tidak tahan lagi, akhirnya ia pun muntah di tempat. Matanya berair saat semua makanan yang belum sempat tercerna keluar kembali dari mulutnya. Dargo tidak mampu berkata lagi, hanya suara lirih seperti tercekik yang keluar dari tenggorokannya. Dargo begitu terguncang, jarak makhluk itu hanya sekitar 1 lengan dari Mbok Siem. Sekali membalikkan tubuhnya, maka makhluk itu bisa dengan mudah menghabisi perempuan tua yang sudah tidak berdaya itu. Dargo lebih mengkhawatirkan keselamatan sang ibu ketimbang dirinya sendiri. "Jangan sakiti ibuku, jangan sakiti kami, pergilah luhung," Dargo memohon dengan suara teramat lirih. Makhluk itu menelengkan kepalanya dengan gerakan kaku. Bola matanya berwarna merah, bagian yang berwarna putih seolah berlumuran darah. Ia seperti berusaha mencerna kalimat ucapan Dargo. "Aku minta maaf luhung, aku tahu itu kamu, maafkanlah kesalahanku. Tolong pergilah, jangan sakiti kami," ujar Dargo terbata-bata. Ia mulai menangis. Rasa penyesalan yang mendalam karena pernah turut andil dalam melenyapkan pemuda itu membuat Dargo menangis hingga sesegukan. Ia melirik ke arah sang ibu, berharap dalam hati dan berdoa agar makhluk itu jangan sampai berbalik, apalagi melukai ibunya. Makhluk itu menggeram dan mendengus-dengus seraya mengitari Dargo yang kini bersimpu di atas lututnya. Beberapa kali suara ringkikan mengerikan juga keluar dari mulutnya yang menyeringnya memperlihatkan taring-taringnya yang mencuat. Telapak kaki kudanya mengetuk-ngetuk lantai rumah yang hanya berupa lapisan tipis semen kasar dan berlubang di mana-mana. Dargo menunduk dan menangis lirik, tidak berani menatap makhluk di hadapannya. Makhluk itu kini berada di belakang punggungnya.
Bulu kuduk Dargo meremang saat merasakan desiran angin yang ditimbulkan oleh gerakan makhluk itu. Ia merasa sangat tersiksa. Gerakan makhluk itu begitu lambat, seakan sedang menikmati tiap langkahnya. Dargo memejamkan matanya yang basah oleh air mata. Ia merapal segala macam doa kepada Sang Hyang Widi yang entah kapan terakhir kalinya ia panjatkan. Ternyata bukan hanya matanya yang basah, pakaian yang dikenakannya pun basah kuyup oleh keringat yang mengucur deras dan air seni yang mengalir tanpa kendali. Tiba-tiba saja melintas sebuah gagasan di benak Dargo. Bila ia bisa bertindak cepat, maka dengan sekali sambar saja ia bisa meraih belatinya yang hanya sejarak 2 meter di hadapannya. Dargo tidak yakin ia bisa membunuh makhluk iblis itu dengan belatinya. Namun setidaknya ia harus mencoba, ketimbang mati konyol tanpa perlawanan. Dengan sisa keberanian yang hanya tinggal seujung kuku, Dargo pun berusaha secepat kilat bangkit dan menyambar belatinya. Namun belum sempat ujung jemarinya menyentuh belati itu, tiba-tiba kepala Dargo tersentak ke belakang dan tubuhnya terpental ke lantai dengan suara yang keras. Rupanya makhluk itu telah menjambak rambutnya dan membanting tubuhnya. Suara derak tulang iga yang remuk terdengar bersamaan dengan lolong kesakitan Dargo. Meskipun Dargo sudah menggelepar kesakitan di atas lantai, namun sepertinya hal itu belum memuaskan makhluk itu. Dengan gerakan yang kaku, makhluk itu merangkak kayang menghampiri Dargo lagi. Dalam sekedip mata, tangan kiri makhluk itu mencengkram batang leher Dargo, sementara tangan kanannya memegangi batok kepala pemuda itu. Dargo yang sudah lemah kini berusaha memegangi tangan kiri makhluk itu agar ia bisa bernafas. Lehernya terasa sakit luar biasa. Ia tercekik. Bola matanya pun sudah memutar ke atas dengan mulut terbuka dan lidah terjulur keluar. Namun usahanya tidak berhasil. Dargo sudah megap-megap dan mulai kehilangan kesadaran. Detik berikutnya, dengan gerakan secepat kilat, tiba-tiba saja makhluk itu memuntir kepala Dargo dan menariknya hingga putus, terpisah dari batang lehernya. Darah seketika menyembur keras dari nadi yang terputus, lalu melempar kepala itu ke arah dipan Mbok Siem. Suara tulang kepala berderak beradu dengan kayu. Kepala itu membentur tepian dipan dan lalu menggelundung jatuh tepat di lantai di depan Mbok Siem. Perempuan itu tampak sama sekali tidak terpengaruh. Ia hanya mengedipkan mata tuanya yang sudah suram dan berkeriput. Bahkan ia sama sekali tidak terganggu saat wajahnya terkena cipratan darah sang anak. Usai menjalankan aksinya, makhluk itu memandangi tubuh Dargo yang berkelojotan selama beberapa detik. Darah segar memancar keluar dari leher yang terputus. Makhluk itu menghampiri tubuh Dargo, lalu menarik kemaluannya dengan sekali setakan. Sebelum ia pergi, ia mengalihkan pandangan kepada Mbok Siem, lalu memutar tubuhnya dan melesat keluar menembus pintu belakang rumah. Keadaan kembali sunyi. Sudah menjelang dini hari, Mbok Siem masih bergeming dengan posisi yang sama di atas dipan, ditemani oleh anaknya dengan tubuh dan kepala yang terpisah serta kemaluan yang terenggut paksa. "Dargo, Leh, aku lapar," Mbok Siem berujar lirik. Sementara itu di malam yang sama di tempat yang berbeda. "Akhirnya kau mau juga mengawiniku, Nyai. Mengapa kau berubah pikiran?" tanya Ki Dipo seraya tertawa terkekeh. Sejujurnya ia tidak peduli apapun alasan perempuan itu. Ia sudah merasa sangat gembira karena perempuan itu akhirnya mau diajaknya pulang dan menginap di rumahnya. Terlebih lagi saat akhirnya Nyai Sulasi menyatakan kesediaannya untuk menjadi istri Ki Dipo. "Hubungan kita sudah diketahui banyak orang, Ki. Demang Braja pun tahu itu dan akhirnya ia menyuruhku kembali saja padamu," jawab Nyai Sulasi datar. "Apakah ia marah kepadamu?" tanya Ki Dipo. Jemarinya menjelajah bagian depan kebaya Nyai Sulasi dan menelusup ke baliknya. "Tidak, ia bahkan bilang bahwa Ki Dipo adalah dukun kepercayaannya. Demang Braja tidak mau bermusuhan denganmu." Ki Dipo tampak mengangguk-angguk puas mendengar jawaban tersebut. Itu artinya tidak akan ada masalah lagi antara Demang Braja dan dirinya. "Lalu bagaimana dengan tanah itu? Apakah ia memintanya kembali?" "Tidak, bukan cuma tanah. Bahkan ia pun tidak meminta kembali semua perhiasan yang telah diberikannya padaku. Demang Braja bilang itu adalah hadiah pernikahan kita. Dia bahkan juga minta aku
untuk menyampaikan maafnya karena telah merebutku darimu. Jawab Nyai Sulasi datar. Sungguh kabar yang bagus. Bola mata suram Ki Dipo kini seolah menemukan rohnya. Ia begitu gembira. Lelaki itu mulai mencumbui dan menelucuti pakaian Nyai Sulasi. Matikan dulu lampunya, Ki, pinta Nyai Sulasi saat Ki Dipo mulai membaringkannya di atas ranjang. Tumben sekali kau mau bercinta dalam kegelapan, Nyai. Biasanya kau tidak peduli bila kamar ini terang benderang. Bahkan kita biasa melakukannya di ruang lain juga. Sudahlah, matikan saja lampunya. Jangan sampai aku kehilangan hasratku, potong Nyai Sulasi dengan ketus. Dengan sedikit menggerutu, lelaki itu melepaskan belitanya dari tubuh Nyai Sulasi dan bangkit dari atas ranjang untuk mematikan lampu. Satu lagi, Ki, ujar Nyai Sulasi tiba-tiba. Apalagi? Dengus Ki Dipo. Aku haus, tolong sekalian ambilkan air minum untuk kita. Tanpa menjawab, Ki Dipo keluar dari kamar menuju ke dapur. Tidak berapa lama kemudian, ia kembali lagi dengan membawa sebuah kendi dan gelas, lalu menyodorkannya ke Nyai Sulasi. Ini, minumlah, ujarnya. Nyai Sulasi menyambut gelas yang diulurkan Ki Dipo dengan tangan kirinya dalam keremangan kamar. Namun di saat yang bersamaan, tangan kanannya mengayunkan sebilah belati ke arah perut lelaki itu. Ki Dipo yang masih memegangi kendi pun sangat terkejut, tidak siap dengan serangan itu. Kendi yang dibawanya terhempas jatuh ke lantai hingga pecah berkeping-keping dan membuat lantai menjadi basah. Luka sabetan belati itu rupanya sanggup membuat Ki Dipo terhuyung-huyung. Ia meraba perutnya, merasakan cairan hangat yang beraroma anyir itu membasahi sela jemarinya dan mengalir deras ke lantai. Ki Dipo hendak berteriak minta tolong, namun tenaganya sudah terlalu lemah. Tidak sampai di situ saja, rupanya Nyai Sulasi belum puas menghabisi nyawa lelaki tua itu. Perempuan itu melompat dari atas ranjang, lalu menghujamkan lagi ujung belatinya beberapa kali ke area perut dan dada lelaki itu, membuatnya seolah-olah seperti tercapik-capik. Nyai Sulasi melakukan aksinya bagai kesetanan. Namun menit berikutnya, ia seperti tersentak dan tersadar. Nyai Sulasi bangkit. Tubuh telanjangnya bersimbah darah. Ia menarik spray penutup ranjang dan menyeka seluruh tubuhnya dari bekas cipratan darah Ki Dipo. Ia pun menyeka belatinya hingga bersih. Setelah selesai, dilemparkannya kembali spray itu ke atas ranjang. Dengan gemetar ia mengenakan pakaian, lalu membuka jendela dan melompat keluar. Dengan hati-hati ditutupnya kembali jendela itu. Lalu ia menuju istal dan mencuri salah satu kuda milik Ki Dipo. Ia memacu kuda hitam itu secepatnya menuju ke arah rumahnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.